Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sonia Fitri. Perkenalkan, nama saya Fitri. Perkenalkan, nama saya Remina. Perkenalkan, nama saya Malia Mahrani. Pertama-tama yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran Bapak Haryadi Magister Pendidikan. Baik, di sini kami akan mempresentasikan evaluasi pembelajaran di SMP Koperasi Pontianak yang dengan judul menulis artikel ilmiah populer. Sekian perkenalan dari kami ucapkan Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami dengan judul evaluasi pembelajaran di SMP Koperasi Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya, yaitu evaluasi merupakan bagian penting dalam pembelajaran. Untuk mengetahui keberhasilan dan pencapaian tujuan pembelajaran, melalui evaluasi, guru dapat menilai efektivitas pembelajaran serta memperoleh umpan balik untuk perbaikan. Evaluasi dilakukan pada akhir pembelajaran dan mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik peserta didik. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Bagaimana hasil evaluasi pembelajaran ditinjau dari aspek sikap, yaitu proses pembelajaran, latihan soal, dan teks keterampilan akhir peserta didik di SMP Koperasi Pontianak. Kemudian tujuannya, yaitu evaluasi pembelajaran ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik di SMP Koperasi Pontianak yang ditinjau dari aspek sikap, proses pembelajaran, latihan soal, dan tes keterampilan akhir, serta sebagai dasar perbaikan proses pembelajaran agar lebih efektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas saya selama observasi di SMP Koperasi Pontianak. Itu saya ditugaskan sebagai guru yang mengajarkan materi tentang menulis artikel ilmiah populer. Di sana juga saya menjelaskan tentang tema, bagaimana cara menyusun menulis artikel ilmiah populer, dan saya juga ikut berkontribusi menyelesaikan laporan dari hari pertama sampai laporan selesai. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan kelompok saya, yaitu bagian manfaat, di mana bagian manfaat ini memiliki 5 fungsi. Yang pertama ada untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran, dan yang kedua untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan belajar siswa, dan yang ketiga untuk memberikan masukan bagi guru dan siswa untuk memperbaiki proses belajar, dan yang keempat untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran seperti remedial dan pengayaan, dan yang kelima ada untuk menjadi dasar pengambilan keputusan pendidikan seperti penilaian dan perencanaan pembelajaran selanjutnya. Baik, selanjutnya ada bagian landasan teori, di mana menurut Dalman 2016, artikel ilmiah populer adalah tulisan bersumber dari fakta dan kajian ilmiah, tetapi disajikan dengan bahasa yang ringan, komunikatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum, sehingga isi keilmuan dapat diterima oleh pembaca non-akademik tanpa menghilangkan kebenaran ilmiahnya. Selanjutnya, bagian metode penelitian dibagi menjadi 2. Yang pertama ada metode penyusunan data. Pembelajaran artikel ilmiah populer di kelas 8 SMP Koperasi Pontianak menggunakan pendekatan Problem Based Learning, yaitu PBL. Pendekatan ini menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik melalui pemecahan masalah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian ada B, metode pengumpulan data, di mana metode pengumpulan data ini menggunakan tes, yaitu tes tertulis, digunakan untuk mengukur pemahaman konsep artikel ilmiah populer, dan tes praktik berupa tugas menulis artikel ilmiah populer berdasarkan permasalahan yang diberikan. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Baik, selanjutnya saya bertugas untuk mendokumentasikan hasil kegiatan tersebut. Kemudian saya ikut membagikan lembar kerja siswa kepada setiap peserta didik. Kemudian saya ikut mengawasi selama proses pembelajaran tersebut. Dan saya juga berkontribusi untuk menyelesaikan tugas dari hari pertama dan sampai laporan ini selesai. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan hasil dari presentasi rekan kelompok saya. Itu C. Langkah pengambilan. Data langkah pengambilan data meliputi yang pertama yaitu menentukan tujuan tes, yang kedua menyusun kisi-kisi dan instrumen tes, yang ketiga melaksanakan tes setelah pembelajaran selesai, yang keempat mengumpulkan hasil tes peserta didik, yang kelima menilai hasil tes menggunakan rubrik penilaian, yang keenam mencatat dan mengolah data, yang ketujuh menarik kesimpulan sebagai bahan evaluasi pembelajaran. D. Metode analisis. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil kuesioner motivasi belajar siswa kelas 8 yang disajikan pada gambar tabel 4.1, jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 20 siswa. Total skor yang diperoleh adalah 1.663 dengan nilai rata-rata motivasi belajar sebesar 83,15. Hasil ini menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa berada pada kategori yang tinggi. Nilai terendah motivasi belajar siswa adalah 69, sedangkan nilai tertinggi mencapai 99. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan tingkat motivasi belajar di antara siswa. Selanjutnya, nilai median sebesar 83,5 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki tingkat motivasi belajar yang relatif sama. Selain itu, nilai simpangan baku sebesar 8,47 menunjukkan bahwa penyebaran data motivasi belajar siswa tidak terlalu jauh dan dari nilai rata-rata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa kelas 8 secara umum tergolong baik dan cukup merata, sehingga mendukung pelaksanaan proses pembelajaran secara optimal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas saya untuk memenuhi mata kuliah evaluasi pembelajaran di SMP Koperasi Pontianak. Saya bertugas membantu membagikan soal kepada siswa dan membantu menyiapkan alat proyektor untuk penjelasan materi. Serta saya juga berkontribusi dalam menyelesaikan laporan dari awal hingga akhir. Sekian, terima kasih. Nama saya Ria Natasha dengan NIM 3123150007. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang tabel 4.2 motivasi belajar siswa kelas 8 dengan jumlah siswa 20 tersebar pada beberapa rentang nilai mulai dari kategori cukup hingga tinggi. Sebanyak 4 siswa atau 20% berada pada rentang nilai 69 sampai 75 yang menunjukkan motivasi belajar masih perlu ditingkatkan. Rentang nilai 76 sampai 82 merupakan jumlah terbanyak, yaitu 6 siswa atau 30%, sehingga mayoritas berada pada kategori motivasi sedang. Selanjutnya, 5 siswa atau 25% berada pada rentang nilai 83 sampai 89 dengan motivasi belajar yang baik. Sementara itu, siswa dengan motivasi belajar tinggi terdapat pada rentang nilai 90 sampai 96 sebanyak 3 siswa atau 15% dan 97 sampai 100 sebanyak 2 siswa atau 10%. Tidak terdapat siswa pada rentang nilai 104 sampai 110. Secara keseluruhan, motivasi belajar siswa kelas 8 berada yang sedang hingga baik dan sudah cukup mendukung proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tabel 4.3 motivasi belajar siswa kelas 8 dengan jumlah 20 siswa berada pada beberapa kategori. Sebagian besar siswa memiliki motivasi belajar yang baik karena didominasi oleh kategori tinggi dan sangat tinggi. Kategori yang sangat tinggi 90% sampai 100% berjumlah 9 siswa atau 45%. Sedangkan kategori tinggi 80% sampai 89% sebanyak 6 siswa atau 30%. Selanjutnya, kategori yang sedang 70% sampai 79% terdapat 3 siswa atau 15%. Pada kategori cukup dan rendah, masing-masing terdapat siswa 1 atau 5%. Tidak terdapat siswa pada kategori sangat rendah. Secara keseluruhan, motivasi belajar siswa kelas 8 tergolong baik dan mendukung proses pembelajaran di kelas. Berdasarkan diagram 4.4, motivasi belajar siswa kelas 8 didominasi oleh kategori sangat tinggi yaitu 45% dan tinggi 30%, yang menunjukkan sebagian besar siswa memiliki motivasi belajar yang baik. Kategori sedang sebesar 15% menandakan masih ada siswa yang perlu dorongan tambahan.
Sementara itu, kategori cukup dan rendah masing-masing hanya 5% dan tidak terdapat siswa dengan motivasi sangat rendah. Secara umum, motivasi belajar siswa berada pada kondisi yang baik dan mendukung pembelajaran. Kesimpulannya, evaluasi pembelajaran sangat penting untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Melalui evaluasi, pendidik dapat memahami kemampuan peserta didik, efektivitas metode, dan kesesuaian materi. Evaluasi tidak hanya mengukur hasil belajar, tetapi juga membantu memperbaiki proses pembelajaran secara berkelanjutan. Evaluasi yang tepat membantu peserta merancang pembelajaran yang lebih efektif dan kesesuaian kebutuhan peserta didik. Saat pelaksanaan evaluasi pembelajaran di lapangan, saya berperan sebagai dokumentasi yang bertugas merekam dan mengabadikan setiap rangkaian kegiatan melalui foto dan video, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan evaluasi. Selain itu, saya juga menjalankan peran sebagai editor video dengan menyusun, menyeleksi, dan menyuting hasil dokumentasi agar menjadi tayangan yang runtut, informatif, serta menarik. Melalui peran tersebut, seluruh kegiatan evaluasi pembelajaran dapat terdokumentasi dengan baik dan dapat digunakan sebagai bahan laporan, refleksi, maupun dokumentasi institusi.